Gavin sedang di rumah Lenzi, karena tangan perempuan itu masih belum pulih total, jadi hari ini Gavin ingin mengantar Lenzi ke dokter untuk mengecek tangannya itu. "Ngapain kamu ke sini? Aku pergi sama sopir aja," ketus Lenzi tanpa menoleh ke arah Gavin. "Sama aku aja ya, aku janji nggak akan ngajak kamu kemana-mana, setelah periksa tangan kamu kita langsung pulang," ucap Gavin. "Mending ajak mantan kamu aja, aku yakin dia lebih membutuhkan kamu dibandingkan aku," ucap Lenzi membuat Gavin menghela nafasnya panjang mengumpulkan kesabarannya yang setipis lembaran uang. Namun walaupun marah-marah begitu, ternyata Lenzi naik ke mobil Gavin juga. Mukanya terlihat sangat jutek dan tidak menghiraukan Gavin yang duduk di sampingnya. Di rumah sakit Lenzi bertemu lagi dengan perempuan bernama Wika itu. Dengan cepat Lenzi mengaitkan tangannya di lengan Gavin agar terlihat sangat mesra membuat Gavin tersenyum senang. "Gavin, siapa dia?" tanya Wika membuat Lenzi hanya menatapnya datar. Wika terlihat menatap Lenzi dengan sinis. "Mas Gavin, ayo katanya mau nemenin aku periksa kandungan," ucap Lenzi membuat mata Gavin hampir mau keluar. Apalagi Wika bukan cuma matanya yang mau keluar tapi sekalian kebakaran hatinya. Apa? Kandungan? Kamu memangnya sudah menikah Gavin? Bukannya cuman hubungan biasa," ucap Wika namun Lenzi hanya tersenyum sinis mendengar ucapan Wika. "Apa dia tidak jujur kalau kami sudah bertunangan?" Batin Lenzi menatap nyalang Gavin dan siap dilempar ke tengah laut, kalau bisa. "Hubungan biasa apanya? Bukannya aku udah bilang waktu itu, kalau aku sudah punya tunangan," ketus Gavin membuat senyum di bibir Lenzi terbit dengan kecil. "Jadi hubungan kalian sangat jauh hingga perempuan tidak tahu diri ini bisa hamil, apa dia hanya mencintai harta kamu aja Vin? Karena sekarang kebanyakan perempuan kayak gitu, mungkin saja dia sudah hamil sama cowok lain lalu meminta tanggung jawab kamu," ucap Wika. Ceritanya dia sedang mengompori Gavin. "Sayangnya aku yang pertama," ketus Gavin langsung menarik pelan tangan Lenzi menuju ruangan dokter. Sedangkan Wika nampak hampir mengamuk karena melihat Gavin menggandeng Lenzi dengan mesra. Pulang dari rumah sakit, Gavin mengajak Lenzi untuk makan siang di rumahnya, sekalian biar mamanya menjelaskan semuanya takut Lenzi masih salah paham. "Tante masak apa?" tanya Lenzi, karena tadi di ruang tengah hanya ada Sahra sendiri. "Wah, calon mantu tante berkunjung. Ini tante masak opor ayam, karena tadi pagi Gavin request ini," jawab Ibu Salma. Lenzi ingin membantu Ibu Salma memasak, namun dilarang. Apalagi tangan Lenzi yang masih belum sembuh total. Lenzi diajak makan siang, setelah selesai Lenzi diajak Sahra untuk duduk di ayunan samping kolam renang. Tidak lama setelah itu juga muncul mamanya, karena permintaan Gavin tadi sang mama harus menceritakan semuanya kepada Lenzi. "Lenzi, apa Gavin membuat masalah? Katanya kamu ada melihat dia berpelukan dengan Wika." "Iya Tan, apa Wika adalah mantan Mas Gavin?" tanya Lenzi sambil menatap perut buncit Sahra yang sedikit bergerak karena dia sentuh tadi. "Iya, Gavin dan Wika pernah pacaran ketika Wika sudah jadi anak angkat tante, tapi kamu tenang aja, setelah ibunya sembuh tante akan mengirim mereka kembali ke kota X. Karena Wika yang sukanya membuat masalah di sini." "Kapan itu tante?" tanya Lenzi, karena percuma kan pikirnya kalau nanti-nanti. 2 hari lagi, tadi pihak rumah sakit mengatakan kalau ibunya Wika sudah membaik dan mungkin 1 hari lagi sudah boleh pulang, jawab Ibu Salma membuat Lenzi tersenyum. Tiba-tiba Sahra memegang erat tangan Lenzi. Membuat Lenzi kaget dan terlihat Sahra juga seperti menahan sesuatu sambil meringis. "Sahra kamu kenapa?" tanya Lenzi dan Ibu Salma bersamaan. Terlihat wajah Sahra makin berkeringat dingin.
Perut Sahra mulesma, rasanya sakit juga, pinggang Sahra sakit. Jawabnya dengan nafas yang naik turun, seperti orang yang sedang ngos-ngosan. "Gavin!" teriak Ibu Salma. Nampak Gavin berlari dengan cepat dari ruang tengah menuju pintu samping. "Iya Ma. Angkat adik kamu, kita ke rumah sakit sekarang. Sepertinya Sahra akan melahirkan," ucap Ibu Salma. Gavin langsung mengangkat membopong adiknya pelan menuju teras rumah. Lenzi ikut Yatan. "Iya, ayo masuk, kita ke rumah sakit sekarang," ucap Ibu Salma, sambil menenteng 2 tas kebutuhan bayi dan Sahra nanti. Ibu Salma juga mengirimkan pesan untuk Ervan dan Pak Akmal, suaminya. Di rumah J. Anissa baru pulang mengantarkan makan siang ke kantor suaminya. "Reni, apa Alea dan Alvin sudah pulang dari rumah neneknya?" tanya Anissa. Karena tadi pagi kedua bocah itu mengatakan kalau mereka akan main ke rumah neneknya sepulang dari sekolah. "Belumnya, katanya Nona Alea dan Alvin ingin menginap, tadi Mas Reno menelpon," jawab Reni, pelayan yang biasanya membantu Bikwati di dapur. Ponsel Anissa berdering, dengan segera dia menjawab telepon yang ternyata dari sang suami. "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam, siap-siap ya, aku jemput dan ini sudah di perjalanan pulang sayang." "Emangnya mau kemana Mas?" "Kita ke rumah sakit sayang, Sahra mau melahirkan," jawab J di seberang sana. "Iya Mas, aku siap-siap dulu." Setelah panggilannya berakhir, Anissa bergegas ke kamar mengganti pakaiannya dan mengambil tasnya. Beberapa saat kemudian, mobil J sudah tiba di rumah sakit, dan Gavin yang menjemput mereka di pintu masuk rumah sakit. "Gimana keadaan Sahra, apa bayinya sudah lahir?" tanya Anissa dengan wajah tegang. "Belum, Sahra masih di ruang bersalin," jawab Gavin sambil melangkah kakinya lebar. "Apa lahir normal?" "Iya, alhamdulillah normal." Ternyata di depan ruang bersalin Sahra, sudah ada calon ibu mertuanya yaitu Nyonya Rindi. "Berarti ada Dokter Gaskra juga di dalam?" tanya Anissa pelan. Terlihat Gavin mengangguk pelan. Tidak lama terdengar suara tangis bayi membuat mereka terlihat menitik air matanya haru. "Alhamdulillah ya Allah, semoga keduanya selamat," ucap Anissa sambil mengusap air matanya. "Amin," jawab mereka bersamaan. Di dalam ruang bersalin, Gaskra berjalan mendekati Ibu Salma dan Sahra. "Apa boleh saya yang mengazaninya?" tanya Gaskra meminta izin. Terlihat Sahra dan mamanya saling pandang lalu mengangguk pelan. Gaskra mendekati bayi laki-laki yang beratnya 3,3 kg itu. Gaskra pun mengazani bayi itu dan bersamaan dengan bulir air mata Sahra langsung terjatuh. "Semoga dia memang menjadi ayah yang tulus menyayangi kamu nanti nak, kalau dia dan mama berjodoh, mama berharap dia menyayangi kamu dengan tulus agar kelak kamu tidak kekurangan kasih sayang dari seorang ayah." Batin Sahra berdoa sambil meneteskan air matanya. Gaskra menatap wajah bayi yang terlihat tidur karena dari tadi memejamkan matanya terus. "Selamat datang di dunia sayang, jadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, kamu kelak tidak akan kekurangan kasih sayang, ada papa yang selalu menyayangi dan memberikan kasih sayang full untuk kamu," bisik Gaskra. Setelah itu dia mengecup kening bayi laki-laki yang belum ada namanya itu. Semua itu tidak luput dari pandangan Sahra dan Ibu Salma. Mereka tentu saja terharu melihat Gaskra mengazani dan mencium bayi itu dengan tulus dan ikhlas. Bayi itu pun dibawa perawat ke ruang bayi. Tadi setelah lahir pun bayi itu langsung diletakkan di atas perut agar bayi itu mencari ASI-nya sendiri. Mereka yang lain hanya bisa melihat bayi itu lewat kaca, karena tidak mungkin banyak orang pada masuk melihat bayi itu di ruangannya. Gavin mengurus administrasi adiknya,
dan sekalian dipindahkan ke kamar rawat inap VVIP. Maaf Pak, sudah diurus oleh dokter Gaskra tadi. Ucap perawat yang saat ini ingin mendorong berangkat Zahra, agar dipindahkan kamar inap. Ale dan Alvin masih di rumah neneknya. Tanya Jay. Dia tahu karena tadi Anissa yang menceritakan ketika di kantor. Iya mas, malah mereka juga maunya menginap. Jawab Anissa membuat Jay manggut-manggut. Mereka ke kamar inap Zahra, karena bayinya sudah dibawa ke sana. Masya Allah, mirip mamanya banget, coba lihat mas. Jay mendekati istrinya dan melihat bayi itu yang memang benar mirip Zahra, untung saja tidak mirip muka ayahnya itu, kalau tidak bisa saja membuat Zahra terus mengingat lukanya. Nanti punya kita cowok dan cewek lagi sayang, biar Ale dan Alvin ada temanya. Ucap Jay membuat Anissa hanya mengangguk tersenyum. Kalau dikasih Allah begitu, syukur alhamdulillah, kalau enggak ya tetap alhamdulillah. Balas Anissa. Sempat-sempatnya dia memegang jari mungil bayi itu. Anissa ingin sekali menciumnya, namun karena masih bayi dan biasanya dilarang karena takut mereka para orang dewasa banyak kumannya. Anak siapa sih ini? Ganteng banget sih, ikut tante aja ya pulang, biar di rumah main sama kakak Ale dan abang Alvin. Ucap Anissa terkekeh pelan. Bayi itu membuka matanya dengan pelan, namun sedikit-sedikit dia menutup matanya. Mungkin karena silau dan masih belum terbiasa terkena cahaya lampu. Zahra, apa asinya sudah mau keluar? Tanya Anissa. Karena bayi itu kelihatan haus banget. Iya, lihat dada aku sedikit basah. Akhirnya bayi itu diberikan ASI dari sumbernya langsung, tidak harus meminum sufor seperti di ruang bayi tadi. Nanti kalau sudah halal kita bikin juga, jadi jangan iri sama anak orang. Celetuk Gavin tersenyum tengil, membuat Lenzi mendelikkan matanya lalu menatap tajam Gavin. Karena mulutnya asal ceplos saja, Lenzi yang malu kalau didengar orang. Ponsel Avan berdering dan ada panggilan masuk dari sang kakak. Alea, Alvin, sini. Ada momi kalian nelpon. Ale dan Alvin yang dipanggil langsung lari cepat menuju ruang tengah, karena tadi keduanya di teras sambil bermain. Momi beneran, Om? Tanya Ale tak percaya dan Avan pun mengangguk kepalanya. Assalamualaikum Mom. Sapa Ale dengan wajah sumringah. Namun dia mendekati wajahnya dengan ponsel, karena melihat mominya di tempat lain karena ada banyak orang. Waalaikumsalam sayangnya Momi, kamu lagi apa? Abang mana? Ini abang Mom. Sahut Alvin sambil tersenyum lebar. Momi di mana? Momi jalan-jalan ya. Kok nggak ngajak Ale dan abang? Tanya Ale sambil mengerucutkan bibirnya cemberut. Momi bukan jalan-jalan sayang, tapi di rumah sakit, Tante Ara melahirkannya adik bayi laki-laki, nanti Alea dan Alvin kalau mau lihat, harus main ke rumah Tante Ara katanya. Sahut Anissa di seberang sana membuat mata Ale berbinar terang mendengar kata adik. Apa adik Ale di perut Momi juga sudah keluar Mom? Anissa meringis lalu menggeleng pelan, membuat muka Ale kembali lesu. Anissa dan Jay pamit kepada Ibu Salmah dan Zahra, karena mereka berdua harus ke rumah orang tuanya. Karena Ale dan Alvin menginap di sana dan tidak mau pulang. Mas nanti mampir beli pizza dulu, Ale dan abang pesan itu. Ucap Anissa sambil membaca pesan di ponselnya yang dikirim oleh Avan. Iya sayang. Mobil itu pun membelah jalanan kota dan setelah 1 jam lebih akhirnya mereka tiba di rumah Ibu Yanti dan Pak Bram. Assalamualaikum, ucap Anissa mengetuk pintu, karena pintu rumah orang tuanya sudah tertutup rapat karena harinya sudah malam. Waalaikumsalam, sahut Ibu Yanti sambil membuka pintu. Momi, pekik Ale dari ruang tengah, terlihat keduanya belajar bersama Avan. Ale dan Alvin langsung menghampiri Anissa dan Jay, lalu mencium punggung tangan Momi dan dedinya itu.
Apa mereka berdua bandel Van? Kalau mereka bandel langsung jewer aja telinganya. Ucap Jay membuat Alea nampak cemberut mendengarnya. Avan hanya tersenyum sambil menggeleng kepalanya pelan. Kami pintar kan Om? Gak bandel, ucap Ale. Iya, mereka gak bandel kok Bang. Malah mereka pintar banget diajak belajar langsung nurut. Balas Avan membuat Jay manggut-manggut. Ini pesanan kalian. Anissa membukakan paperback yang berisikan 3 kotak pizza. Anissa memberikan untuk Ale dan Alvin sekotak lalu 2 kotaknya dia letakkan di atas meja. Makan aja Van, aku dan Mas Jay gak terlalu suka sama pizza, apalagi selama aku hamil entah kenapa Nek aja melihatnya, kalau Mas Jay memang gak terlalu suka dari dulu katanya. Ucap Anissa. Ya udah aku buka ya Kak, Avan minta izin takut tidak dibolehkan. Iya, habiskan aja sekotak buat kamu. Balas Anissa terkekeh. Anissa, apa kalian sudah makan malam? Kalian mau makan apa biar ibu masakkan? Soalnya kami sudah makan malam tadi dan gak tahu kalau kamu dan Jay bakal kesini. Ucap Ibu Yanti. Anissa menggeleng kepalanya pelan, aku sama Mas Jay sudah makan malam di rumah sakit tadi bareng sama mereka Bu. Balas Anissa membuat Ibu Yanti nampak manggut-manggut. Mom, kenapa adik bayinya tidak Momi bawa pulang? Kan Ale juga mau lihat Mom. Rengeknya tiba-tiba, sambil memakan pizza hingga belepotan. Anissa mengambilkan tisu di atas meja lalu membersihkan sudut bibir Ale membuat Jay iri melihatnya. Itu anak Tante Ara sayang, nanti kalau Ale mau lihat, kita bisa berkunjung ke rumah Tante Ara, dedeknya tampan sayang mirip banget sama Tante Ara. Ucap Anissa memberikan pemahaman. Siapa nama? Dikunyah sampai habis dulu Ale, gak baik ngomong dengan mulut yang penuh begitu. Ucap Anissa berbicara dengan lembut kepada putrinya itu. Ale mengangguk sambil tersenyum, dia tidak marah karena sang Momi menegur juga demi kebaikan dia. Mom, siapa nama adik bayi baru itu? Berarti Ale harus sayang adik baru banyak-banyak juga, biar banyak yang sayang sama dia. Ale sayang adik banyak-banyak boleh kan Mom? Tanya Ale dengan mata berbinar membuat Anissa terkekeh melihatnya. Anissa sangat suka menatap mata Ale, karena galak dan lucu aja menurutnya. Tentu saja boleh sayang, Ale boleh menyayangi siapapun dan nama adik bayinya Momi gak tahu sayang, karena adik bayinya kan baru lahir jadi belum dikasih nama. Jawab Anissa membuat Ale nampak manggut-manggut. Anissa meminta keduanya untuk mencuci tangan, kaki serta menggosok giginya, rutinitas sebelum tidur. Keduanya menurut dan Avanlah yang menemani mereka ke kamar mandi. Mas, kamu tidur sama Avan aja ya, pinta Anissa membuat Jay langsung menoleh dan menatap heran istrinya. Maksud kamu sayang? Kamu tidur sendirian gitu? Bukan, tapi aku mau bobo sama kedua anak aku, kamu harus ngalah Mas, aku mau tidur sambil menatap wajah mereka, soalnya bosan aku menatap muka kamu terus. Hati Jay langsung seperti dicabik-cabik karena mendengar istrinya ternyata bosan melihat mukanya. Apa perlu rambut aku diganti gaya baru sayang? Siapa tahu gara-gara rambut ini yang membuat kamu bosan. Ucap Jay sambil memegang kepalanya. Gak ada urusan sama rambut Mas, emang aku maunya tidur sama Ale dan Alvin doang, ngalah ya tidur sama Avan aja. Rengek Anissa sambil memanyunkan bibirnya. Jay malah tertawa melihat muka istrinya yang cemberut. Jay khawatir takut kedua anaknya itu tidur dengan kaki yang tidak bisa diam. Bisa saja kan setelah Anissa tidur mereka malah menindih perut Anissa memakai kakinya, membayangkan saja membuat Jay meringis. Mana mungkin dia tega, tapi tidak mungkin juga Ale dan Alvin tidur seperti mau main bola begitu. Melihat muka suaminya yang hanya diam tanpa ada niat mengalah, membuat gigi Anissa jadi gatal melihatnya. Hap, ark.
Jay kaget, karena sang istri tiba-tiba menggigit tangannya dengan kencang, untung saja tidak berdarah. Sayang, kenapa kamu malah menggigit lengan suami kamu ini? Pelakunya hanya terlihat nyengir kuda, makanya harus ngalah mas, aku maunya tidur sama mereka berdua aja. Kesal Anissa menatap kesal suaminya. Jay mencubit pipi istrinya karena kelakuannya dari tadi cemberut terus. Ibu Yanti dan Pak Bram hanya terkekeh melihat mereka berdua. Beda lagi dengan Alea, bibirnya sampai monyong 5 cm sambil bersedekap dada, karena melihat kedua orang tuanya yang cuek dan bercanda tidak ngajak-ngajak dia. Hap! Jay tersentak kaget dan langsung melotot, karena sekarang lengan kirinya yang digigit Ale. Lama-lama bisa putus tangannya kalau digigit terus sama dua orang itu. Mau perut Dedi yang Ale gigit? Tanya Ale sambil tersenyum tengil. Jay akhirnya mengalah daripada perutnya yang jadi sasaran kedua perempuan itu. Anissa tersenyum penuh kemenangan, dia langsung menggandeng Ale masuk kamar. Namun ketika di depan pintu Ale menghentikan langkahnya dan memutar badannya ke belakang. Dedi. Jay menoleh karena dipanggil Alea. Welek. Jay mendengus kesal, karena bisa-bisanya bocah itu meledek dia sambil menjulurkan lidahnya begitu.